Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Astoya Saimulani, SPD, dalam rangka pembuatan video pembelajaran yang bertemakan saling menasehati dalam Islam. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya siswa-siswi SMA Ar-Raihan Islamic Science School Bandar Lampung, dan umumnya untuk segenap para penonton dimanapun berada, para pemirsa Ar-Raihan Education Channel YouTube ini. Mari kita mulai materi video ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menasehati dalam Islam itu ada 3 cara. Yang pertama khutbah, 2 tabligh, dan yang ketiga dakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh dan berbuat yang baik ataupun ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa umat yang terbaik itu menurut Quran surah Ali Imran ayat 110 ini? Yaitu mereka yang saling menasehati dalam berbuat baik dan saling mencegah untuk berbuat maksiat ataupun kemungkaran. Kemudian sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi sebuah tanda wajibnya kita sebagai seorang muslim atau juga seorang mukmin untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama kita atau juga ilmu-ilmu yang lainnya yang membawa manfaat bagi orang lain. Untuk itu 3 cara untuk menasihati dalam Islam itu, mari kita bahas pengertiannya. Yang pertama khutbah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunnahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunnahan akad nikah. Sedangkan tabligh menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Sedangkan dakwah artinya kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan atau secara perbuatan. Apa pentingnya dari 3 cara menasihati dalam Islam ini? Yang pertama, pentingnya khutbah, bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah
Oleh karena itu khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif, fardu ain itu kewajiban individu atau per individu. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Dakwah bil hal dan juga dakwah bil lisan. Dakwah bil hal artinya dakwah dengan perbuatan, seperti Jumat berkah, Jumat berbagi sedekah, seperti juga menolong orang yang sedang dalam kesulitan, itu pun juga berdakwah dengan hal. Dan dakwah dengan lisan bisa seperti yang tabligh tadi. Kemudian ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah ini, khutbah ada 6 rukunnya. Pertama, membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan berdoa pada khutbah kedua. Sedangkan tabligh ada etikanya. Pertama, bersikap lembah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, namun tetap tegas menyampaikan ajaran agama Islam. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Adapun yang ketiga yaitu etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, ucapan yang jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Sampailah kita di penghujung materi, yaitu tentang cara menasihati dalam Islam ini. Ada khutbah, ada tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan kita bisa mendalami ilmu agama dan memperamalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.